Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Saya mohon maaf agak telat dikit soalnya tadi ada sedikit pekerjaan, tapi alhamdulillah tadi ya sempat juga di WA oleh satu pemeriksa setia kami dari Australia tadi, dari dia tinggal di Perth, dan WA tadi apa tidak ada live Facebook malam ini. Saya bilang iya ya gitu. Jadi memang ya itulah manusia, alisanu mahalal khata' nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kadang kita telat kayak gini nih yang ya bismillah, tapi tetap semangat. Topik kita malam ini adalah minyak goreng Nabi Ismail dan keluarga Sakinah Sembula. Gini, saya tadi itu sebelum kesini makan malam, makan soto. Nah, soto itu enak itu kalau ayamnya itu digoreng dulu. Jadi ayam yang hendak disuwir-suwir jadi daging, untuk lauknya soto itu digoreng dulu. Enaknya begitu. Goreng dulu, baru nanti disuwir-suwir gitu, diiris kecil-kecil untuk ditaburkan di atas sotonya itu. Nah tadi itu kok tumben kok nggak digoreng gitu, cuma direbus doang. Terus saya, loh ini kok gini? Iya katanya minyak goreng mahal ya. Jadi minyak goreng mahal, disuruh ngerebus katanya. Nah makanya mungkin karena itu tadi yang tim dapur kemudian mentaati itu lalu direbus. Wes. Nah ini apa kaitannya minyak goreng? Gini dulur, pada saat seperti ini saya teringat ada satu kisah itu. Satu kisah di mana Nabi Ismail ini putranya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu sudah gede, sudah besar dan sudah berkeluarga. Ceritanya suatu hari Nabi Ismail ini sedang keluar untuk cari ma'isyah lah, untuk keperluan keluarga, bekerja intinya. Lalu yang di rumah hanya istrinya. Nah, pada saat itu kemudian ada seorang tamu datang, orang yang tua datang, kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi karena tidak ada ini, nggak masuk, di luar aja. Gimana Nduk, kamu istrinya Ismail ya? Nggih. Gimana Ismail, suamimu? Ya baik. Gimana kondisi keluargamu? Nah ketika ditanya kondisi keluarga, si istri ini cerita, ya selalu kesusahan, nggak ada ini, pokoknya kurang lah secara ekonomi. Memang suami saya juga nggak terlalu pinter cari nafkah, gitulah, banyak intinya mengeluh, intinya curhat. Mungkin kalau sekarang gitu ya minyak goreng langka, mungkin begitu juga ya. Intinya curhat tentang kondisi keluarga, sesuatu yang sifatnya domestik, sesuatu yang sifatnya private diceritakan kepada itu. Nah setelah cerita banyak, oh jadi gitu ya suamimu, iya enggak tahu gimana kok gitu dan seterusnya. Lalu kemudian ya sudah Nduk, saya tak pamit gitu. Tamu yang sangat sepuh ini, saya tak pamit. Loh Pak kok pamit, enggak nunggu Pak Ismail? Enggak, wis nanti sampaikan saja kepada Ismail bahwa tadi ada tamu, apa ada pesan? Iya pesan gini, nanti tolong suruh Ismail mengganti pintu rumahnya. Itu aja ya. Oh iya, ndak masuk dulu, ndak wis, terima kasih. Pergilah tamu itu. Kemudian datang suatu saat, berapa lama Nabi Ismail datang lalu tanya, gimana tadi keadaan rumah? Enggak apa-apa, baik-baik aja. Tadi ada tamu. Iya, ada tamu. Siapa? Ndak tahu, ndak mengenalkan diri, orang tua gitu loh. Terus, apa ada pesan? Ada. Pesannya katanya disuruh ganti pintu rumah. Ganti pintu rumah. Oh gitu? Iya. Oh kalau gitu ya kamu dengan ini kemasi barang-barangmu dan dengan ini kamu tak kembalikan ke rumah ibumu.
rumah orang tuamu. Intinya kita tidak berjodoh. Loh kenapa begitu? Iya, asal kamu tahu bahwa yang tadi datang itu adalah Ibrahim bapakku, dan aku nggak tahu apa yang tidak kamu lakukan. Kamu tadi kenapa? Diceritakan bahwa dia tadi gini-gini. Oh iya, berarti memang kita tidak cocok. Karena itu dengan mohon maaf, dengan segala ini kamu tak pulangkan ke rumah orang tuamu. Singkat cerita, maka berpisahlah ini dengan istrinya. Lalu suatu saat setelah itu kemudian Nabi Ismail menikah lagi. Setelah menikah ini sekian lama kemudian kejadian yang sama kembali datang. Ada orang tamu sepuh datang, kemudian salam, setelah itu ditemui sang istri. Kemudian sama pertanyaannya, gimana kamu istrinya Ismail? Betul Pak. Terus gimana keadaan rumah tanggamu? Ya, keadaan rumah tangganya sama, artinya apa yang terjadi pada saat dulu dengan istri pertama dengan ini sama. Nabi Ismail dari sisi ekonomi tetap sama. Tapi jawabannya si istri yang kedua ini, ya alhamdulillah tetap diberi kecukupan Allah, yang penting disyukuri saja. Gimana ekonomi apa enggak kekurangan? Kurang dan tidak itu menurut saya ya tergantung kita. Insya Allah alhamdulillah baik, suami saya saleh, membimbing saya, menuntun saya, dan anak-anak alhamdulillah sehat semuanya, berkecukupan. Benar kamu ndak ada keluhan? Ndak, alhamdulillah. Ndak ada kurang, alhamdulillah. Tuh, dan itu tulus. Betul-betul dilakukan dengan tulus. Tidak ada satu patah kata pun curhat atau memperlihatkan kekurangan suami. Akhirnya ya sudah Nduk, kalau gitu aku tak pulang. Loh enggak Pak, nunggu Pak Ismail tanda tak pulang saya. Nanti pesen ya gitu. Apa? Sampaikan kepada Ismail bahwa disuruh mempertahankan pintu kokoh ini. Gitu. Oh gitu, nggih ngapunten, pulang. Ismail datang dari kerja. Kemudian tanya, gimana keadaan rumah? Alhamdulillah baik. Tadi ada tamu? Nggih. Apa ada pesen? Ada. Tadi orangnya tua, sepuh. Pesen kalau sampean disuruh mempertahankan pintu kokoh rumahnya. Oh ya gitu. Kalau begitu berarti kamulah jodohku, kamulah istriku, insya Allah dunia akhirat. Loh emang siapa tadi Mas? Itu adalah ayahanda Ibrahim, ayahku, disuruh mempertahankan kamu karena pintu rumah itu adalah kamu. Dulurku semua dimanapun berada, apa hubungan minyak goreng dengan itu tadi? Pintu rumah yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim itu adalah gerbang dari rumah tangga. Sampean sebagai istri itu memikul satu marwah, dignity, kehormatan rumah tangga. Ketika suami sedang berangkat bekerja, maka kehormatannya ada di sampean. Bagaimana pintu itu? Apakah sampean akan buka dan tutup itu sesuai dengan kebutuhan dan izin suami? Ataukah dibuka dan ditutup itu berdasarkan nafsu? Pintu juga bermakna tentang informasi yang perlu dan tidak perlu dibagi kepada orang lain. Persoalan yang diceritakan oleh istri pertama tadi, itu adalah persoalan yang harusnya domestik, private, milik, hanya bisa didiskusikan dengan suami, bukan untuk disebar kemana-mana. Contoh dari istri pertama tadi, dulur, ayo kita jadikan pelajaran sekarang. Bagaimana tingginya angka perceraian di masa sekarang, di masa ini, dipicu oleh tidak cocoknya dan disinformasi. Seringkali kemudian tidak adanya komunikasi di dalam keluarga, malah kemudian komunikasinya dengan medsos, curhatnya ke medsos. Persoalan suami istri harusnya diselesaikan di dalam rumah tangga. Dan kehormatan masing-masing pasangan, suami menjaga kehormatan istri, istri juga menjaga kehormatan suami. Jangan pernah sekali-kali menceritakan kekurangan pasangan Anda kepada siapapun. Bahkan seandainya ditanya mertua sekalipun, usahakan sampean selesaikan itu berdua. Kenapa?
Karena begitu sampean berdua melakukan ijab kabul akad nikah, itu sampean berdua itu sudah juga berjanji bahwa menjadi orang dewasa. Satu di antara ciri orang dewasa adalah able to solve your self. Jadi bagaimana sampean mampu menyelesaikan your own problem. Problem sampean sendiri. Ketika sama sudah, saya terima nikahnya, ini binti ini dengan mahar sekian, dengan mas kawin sekian, saya membayar sekian halan atau tunai. Itu saat itu bukan hanya tentang itu, tapi sampean mengatakan bahwa saya siap menjaga kehormatan istri saya, dan istrinya juga begitu, saya siap menjaga kehormatan suami saya. Oke, kalau sekarang misalnya ada perdebatan tentang bagaimana ekonomi sekarang yang dirasakan oleh banyak orang terpuruk, misalnya minyak goreng yang langka dan lain sebagainya. Di luar perdebatan apakah ada mafia yang bermain dan sebagainya, di luar perdebatan itu masuk ke persoalan rumah tangga, banyak persoalan rumah tangga yang muncul karena ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya. Tetapi di luar itu bahkan seandainya pun seorang suami kekurangan sekarang misalnya ya karena kondisi ekonomi yang semacam ini, kemudian belum cukup mampu untuk secara penuh mencari nafkah untuk keluarga, maka pinter-pinternya pasangan ini how to manage, bagaimana memanage itu. Entah itu dengan downsizing atau memperkecil standar. Kalau kemarin katanya gitu, biasanya pakai minyak goreng banyak sampai penuh, sekarang mungkin sedikit saja. Berarti kan diambil positifnya misalnya. Saya tidak sedang mendukung kelangkaan minyak goreng gitu ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kita di dalam memaknai ini dari kaca Nabi Ismail tadi, apapun yang terjadi di sekitar kita, jangan sampai itu menjadikan alasan buat pertengkaran di tengah keluarga kita. Jangan sampai suami nuntut-nuntut yang banyak-banyak. Ini apa rasanya kayak gini yang tadi saya contohkan dengan soto tadi itu kan. Itu sudah gimana kok. Tapi istri juga begitu. Ketika suami tidak mampu membeli harga minyak goreng yang tinggi, ya sudah, jangan cerita ke orang-orang. Gitu loh. Itu tadi ternyata istri yang kedua yang diridhai oleh Ibrahim untuk menjadi pasangan dari Ismail adalah istri yang mampu menjaga pintu rumah tangganya. Apa itu? Menjadi gerbang. Oh, berarti tinggi sekali itu, mulia sekali dan vital sekali posisi seorang istri. Demikian pula posisi suami. Jadi antara suami dan istri dalam konteks bagaimana keluarga sakinah mawaddah warahmah versi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah itu saling take and give, saling mengisi gitu. Dan itu tidak bisa kemudian kamu kok gini, kamu kok gitu, tidak bisa. Nah, sehingga apa dulur? Gerbang itu menjadi simbol. Pertama kehormatan, kedua keamanan, ya toh. Ketiga tentang kepantasan. Keempat adalah tentang informasi. Nah, ini jadi privacy dan informasi ini yang sering kadang kita sekarang ini tinggalkan. Kalau misalnya kita ukur tadi ya, antara kondisi yang dialami oleh istri Nabi Nabi Ismail pertama dengan istri yang kedua, ini sama. Bukan kok kemudian pada saat istri yang kedua ditanya Nabi Ibrahim, bagaimana kondisimu? Baik-baik saja. Itu karena Nabi Ismail sudah jadi konglomerat. Enggak, kondisinya tetap sama. Tapi kenapa respon dan jawabannya berbeda? Karena sikap, perilaku, attitude, mindsetnya berbeda. Maka jadi siapa? Ya jadi yang kedua. Orang yang mampu survive, orang yang memiliki kemampuan survival pada kondisi apapun. Nah itu yang hebat. Gitu. Kondisi apapun. Gitu. Pada saat minyak goreng langka semacam ini,
Ya gimana caranya? Gimana? Ya sampean sendiri dong yang tahu, entah dikurangi minyaknya atau apa. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah pada saat seperti ini jangan sampai menjadi pemicu pertengkaran rumah tangga. Ya, jangan. Jangan betul. Kenapa? Ya, nanti bukan hanya minyak goreng, karena yang akan jadi akan ada banyak, meskipun misalnya di rumah punya timbunan minyak goreng sekalipun, tetapi kalau ada persoalan-persoalan lain dan kita terbiasa untuk ngumbar itu ke orang lain, ya nanti akan jadi pertengkaran lagi. Terus gimana tuh, Lur? Ada satu, kemarin saya baru mengadakan satu pelatihan. Ya, sebenarnya lebih kepada workshop ya. Bagaimana kita banyak metode brainstorming tentang manajemen keluarga versi Nabi. Nanti insya Allah kapan-kapan, mungkin pada saat Ramadan ya akan kita bahas bersama. Tapi sekali lagi memang kebahagiaan di tengah rumah tangga itu ketika ada mutual understanding ya. Jadi ada semacam saling memahami antara suami, dan ini membutuhkan proses menurut saya. Tapi proses itu membutuhkan kesabaran, tidak mungkin instan. Sehingga kalau ada misalnya artis atau siapa public figure yang baru menikah 2-3 bulan kemudian cerai, lalu kemudian ditanya kenapa cerai, aduh tidak ada kecocokan, lah gimana wong keluarga itu dibangun memang karena tidak cocok kok. Lalu kemudian membangun rumah tangga untuk mencocokkan. Jadi perbedaan itu bukan untuk dipisahkan, tetapi perbedaan itu justru untuk disatukan. Nah, sehingga kembali kepada contoh dari Nabi Ibrahim tadi, yang ketika memberikan satu gambaran simbolisasi pintu untuk diganti atau dikokohkan, berarti apa? Di dalam rumah tangga ada yang harus, dan dua pihak jika bertanggung jawab untuk apa? Menjaga kehormatan rumah tangga, terutama jangan gampang mengeluh, jangan gampang share di medsos tentang persoalan-persoalan rumah tangga kita. Just keep for yourself. Itu disimpan untuk diri sendiri, dibagikan bagi orang yang memang bisa memberikan sampean solusi. Silakan curhat, it's okay. Tetapi curhat kepada siapa? Pertama, orang yang amanah, orang yang bisa menyimpan persoalan rahasia itu. Yang kedua, orang yang jelas netral, tidak gampang berpihak karena like and dislike. Yang ketiga, sampean harus bisa kepada orang yang jelas-jelas akan bisa memberikan solusi. Yang keempat, solusi yang gimana? Solusi yang benar-benar berdasarkan apa? Wisdom dia, kebijaksanaannya, bukan asal orang yang jeplak ngasih solusi. Siapapun orang bisa ngasih solusi, tapi kalau dia ternyata bukan orang yang wise, orang-orang yang bijak, nanti malah sama dapatnya solusi-solusi yang enggak solutif malahan, tapi malah kemudian menjadi bom waktu di dalam keluarga itu. Karena itu, dulur, kemampuan kita untuk manajemen konflik di dalam rumah tangga itu merupakan sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh suami dan istri. Dalam konteks ini saya tidak hanya menyoroti istri, tapi juga suami. Bagaimana mampu membawa rumah tangga itu penuh dengan komunikasi yang baik. Bagaimana membawa rumah tangga itu punya kehormatan. Tidak saja di dalam keluarga itu, tetapi juga di dalam komunitas di mana keluarga itu berada. Saya rasa itu, dulur, obrolan singkat kita. Insya Allah nanti di bulan Ramadan kita akan banyak berbincang lagi tentang hal-hal yang sifatnya aktual, termasuk saya juga ingin mengupas tentang moderasi beragama, di mana ada 4 topik yang sekarang lagi yakni tentang toleran, anti kekerasan, tentang komitmen kebangsaan, dan juga kemudian tentang menghargai budaya. Menurut saya itu nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Dan insya Allah juga tentang hikmah atau urgensi berjamaah sholat, yang itu sekarang semakin banyak ditinggalkan, dan insya Allah akan kita bahas pada pekan-pekan mendatang. Terima kasih sekali lagi, jadilah
gerbang dari rumah, pintu rumah yang kokoh, insya Allah itu akan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang memiliki modal untuk sakinah mawaddah warahmah versi Rasulullah dan para pendahulu kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.